Tindakan seperti pemblokiran situs dan aplikasi, operasi penindakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat belum cukup memadai jika orang-orang yang menjadi backing judi online belum dibasmi. Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, judi online yang sedang marak jadi perbincangan di masyarakat, ternyata diperkirakan ada sekitar 4 juta warga masyarakat yang terlibat judi online ini. Dan berdasarkan info, Indonesia termasuk di antara negara-negara yang terbesar dalam transaksi judi online ini. Mungkin seimbang jika dibandingkan dengan misalnya dengan Amerika Serikat, yang memang melegalkan judi online. Berdasarkan laporan resmi PPATK, total nilai transaksi judi online di Indonesia ini pada tahun 2024 mencapai 283 triliun. Data sebelumnya mencatat bahwa sejak tahun 2017, akumulasi perputaran dana dari judi online telah mencapai 517 triliun, dengan 327 triliun diantaranya terjadi sepanjang tahun 2023. Jumlah transaksi judi online ini terus meningkat setiap tahun, didorong oleh kemudahan akses internet dan promosi masif di media sosial. Jika dibandingkan negara-negara dengan pendapatan terbesar dari judi online termasuk Amerika Serikat yang 376 triliun pada tahun 2024 atau Inggris 225 triliun, Australia 165 triliun, Indonesia termasuk yang terbesar. Judi online sangat gampang terjadi praktek kecurangan. Sisi kecurangan judi online antara lain melalui manipulasi perangkat lunak. Beberapa operator judi online menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk memanipulasi hasil permainan agar merugikan pemain. Pemain judi online seringkali menjadi korban penipuan melalui pencurian data pribadi yang digunakan untuk transaksi keuangan ilegal. Beberapa platform tidak membayar kemenangan pemain atau mempersulit proses penarikan dana. Banyak situs beroperasi tanpa lisensi resmi sehingga tidak tunduk pada pengawasan regulasi. Sering situs judi menggunakan program otomatis atau bot untuk bermain melawan pemain manusia yang dirancang untuk memenangkan permainan. Sistem permainan dirancang agar pemain kalah dalam jangka panjang, meskipun seolah memberikan kemenangan kecil untuk memancing ketagihan. Sistem AI itu digunakan untuk memantau pola permainan pemain. Berdasarkan data ini, AI atau Artificial Intelligence dapat memprediksi perilaku pemain dan memanipulasi hasil permainan agar menguntungkan operator, misalnya menggagalkan peluang kemenangan besar. Artificial Intelligence bisa memodifikasi tingkat kesulitan permainan secara real time, memberikan pemain kemenangan kecil pada awalnya untuk membangun kepercayaan, tetapi secara bertahap meningkatkan kesulitan sehingga pemain kehilangan banyak uang. Chatbots dengan AI banyak digunakan untuk mengulur waktu ketika pemain mencoba menarik dana mereka dengan memberikan jawaban otomatis dan menunda penyelesaian masalah. Artificial Intelligence bisa juga menganalisa data perilaku pemain, seperti waktu bermain, preferensi permainan, dan pola taruhan. Informasi ini digunakan untuk memanipulasi penawaran atau memberikan promosi yang memikat agar pemain terus bermain. Artificial Intelligence dapat mendeteksi kerentanan pemain, seperti kecenderungan impulsif, dan memanfaatkan informasi ini untuk mendorong taruhan berlebihan. AI bisa digunakan untuk memonitor transaksi keuangan dan memprioritaskan pengeluaran kepada pemain kecil, sementara menghambat penarikan dana bagi pemain besar. Teknologi AI juga dapat digunakan untuk menyamarkan aktivitas finansial ilegal.
seperti pencucian uang dengan menciptakan pola transaksi palsu. Sistem berbasis AI bisa membantu situs judi online mendeteksi dan menghindari mekanisme pemblokiran oleh pemerintah dengan mengganti domain secara otomatis. Ada beberapa negara yang melegalkan dan mengatur judi online, misalnya Amerika Serikat. Negara bagian tertentu telah melegalkan judi online, termasuk kasino dan taruhan olahraga. Inggris adalah salah satu pasar judi online besar, diatur oleh UK Gambling Commission. Semua operator di sana itu harus memiliki lisensi resmi. Kanada, Italia, dan Spanyol, dan beberapa negara-negara Eropa ini memiliki regulasi ketat untuk mengawasi perjudian online, termasuk mekanisme perlindungan konsumen. Di Asia Tenggara, tetangga kita Filipina adalah pusat operasi judi online di Asia, diatur oleh Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sebaliknya, beberapa negara itu melarang judi online sepenuhnya, seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Korea Utara, Cina, alasan Cina melarang judi online dan juga judi konvensional adalah karena pengaruh sejarah dan budaya. Sejak lama, pemerintah Cina menganggap judi sebagai sumber kehancuran sosial dan moral. Selama dinasti Qing dan dalam sejarah modern, judi dikaitkan dengan kemiskinan, kejahatan, dan gangguan sosial. Konfusianisme juga menekankan etika kerja keras dan penghindaran dari kegiatan spekulatif seperti berjudi. Judi dianggap dapat menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan, kejahatan, utang besar, dan kerusakan keluarga. Judi memungkinkan arus besar uang keluar dari sistem ekonomi Cina, terutama melalui platform online yang sering beroperasi di luar negeri. Pemerintah Cina berupaya melindungi mata uang domestik dan menghindari pelarian modal melalui perjudian ilegal. Pemerintah Cina sangat fokus pada menjaga stabilitas dan judi dianggap bertentangan dengan tujuan ini. Sedangkan judi online di Indonesia adalah aktivitas ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku, namun prakteknya masih marak terjadi. Pelaku sebenarnya dapat dijatuhi hukuman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda. Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang secara tegas melarang perjudian. Norma sosial dan budaya juga umumnya menolak praktek ini. Karena banyak orang kehilangan uang dalam jumlah besar akibat kecanduan judi online yang seringkali mengakibatkan utang dan kehancuran finansial. Tindakan seperti pemblokiran situs dan aplikasi, operasi penindakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat belum cukup memadai jika orang-orang yang menjadi backing judi online belum dibasmi. Maka kesimpulannya, pendekatan integratif yang melibatkan penegak hukum yang tegas pada orang-orang yang membackup judi online, upaya penangkalan dengan teknologi digital itu dapat memberikan dampak signifikan dalam memberantas judi online di Indonesia ini. Namun, upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang, kerjasama lintas sektor, serta partisipasi aktif dari masyarakat.